Halo, halo semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya ya, apa namanya, terkait update aplikasi buku Kasbon. Oke, hari ini saya akan mencoba memberitahu terkait update ya dari aplikasi buku Kasbon. Ini mungkin agak telat ya karena updateannya sudah dirilis duluan ya, tadi siang atau tadi sore ya, kurang lebih. Tapi ini hanya apa namanya pemberitahuan gitu kan, karena tadi agak sedikit apa namanya agak sedikit urgent gitu ya untuk terkait update-nya. Jadi untuk yang apa namanya update kali ini itu versi 187 build 166 kayak gitu. Ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih ya terkait apa namanya pemberitahuannya kepada apa namanya saudara Windio Nurrahman kayak gitu. Jadi beliau tuh memberitahu bahwa tadi pagi itu ada sedikit error gitu atau sedikit bug karena kemarin itu sempat update, mencoba mengupdate apa namanya engine dari buku Kasbon itu sendiri. Jadi si engine dari aplikasi buku Kasbon tuh mencoba di upgrade ke yang baru. Ternyata pas apa namanya terjadi pengupgradean itu terus diperbarui ke Play Store, itu ternyata ada kendala ya, data yang terlewat untuk dicek, jadinya terjadi error itu. Oke, saya ucapkan kembali lagi ya terima kasih kepada eh, saudara Widyo Nurrahman gitu. Jadi kurang lebih update-nya tadi apa untuk yang 187 build 166 ini tuh ada perbaikan tampilan dan error ya. Jadi di sini memperbaiki beberapa bagian tampilan pada halaman pembelian penghapusan apa pembelian paket penghapus iklan dan menyesuaikan tampilan agar sesuai dengan kebijakan Google ya. Kayak gitu. Juga apa namanya ini yang terkait tadi ya yang error yang disampaikan oleh saudara apa namanya Widyo Nurrahman ini, perbaikan sedikit bug yang mengakibatkan tidak bisa input transaksi kayak gitu. Jadi untuk saat ini sudah di ini ya apa namanya untuk saat ini pas ketika input transaksi atau input apapun itu udah bisa kayak gitu, udah diperbaiki, tinggal apa update saja ke versi yang terbaru ya. Di sini bisa dilihat versinya, versi 187 build 166 kayak gitu. Oke, kurang lebih terkait apa namanya pembaharuan ini ada sedikit penyesuaian di bagian pembelian apa namanya pembelian paket hapus iklan ini ya, sedikit penyegaran tampilan. Ini menyesuaikan berdasarkan kebijakan dari Google itu sendiri ya, yang mengharuskan tampilannya ada sedikit catatan kayak gitu. Dan ini udah lebih segar ya harusnya kayak gitu. Jadi bisa apa namanya bisa kalian coba lihat aja. Terus ada beberapa ini juga apa namanya terkait ini di bagian poin 2 ini ada penambahan fitur baru. Ini fitur baru untuk yang aksi massal ya. Jadi di sini poin 2 itu ada menambahkan fitur baru pada halaman transaksi agar dapat melakukan penghapusan, pengarsipan, dan pemulihan data secara massal. Jadi ketika kalian masuk ke halaman transaksi gitu ya, ini dia ada tombol berwarna merah di bagian kanan ya, bagian kanan sini. Ini gunanya untuk melakukan aksi massal ya. Aksi massal di sini misalkan kita coba ya, inputkan ini baru apa namanya, inputkan kasbon baru, misalkan mie goreng satu kardus. Ini misalkan berapa? 95.000, 90.000 lah ya. Oke, terus ini otomatis saja simpan. Nah, di sini sudah bisa input ya terkait apa perbaikan yang pertama itu. Udah bisa input dengan normal. Misalkan kita tambahkan lagi kopi satu renteng. Misalkan harganya berapa? 15.000 ya. Oke, simpan. Nah, pada bagian ini kan ada beberapa apa namanya? Beberapa item ya, ada 2 item gitu ya. Kita bisa coba gunakan fungsi aksi massal ini. Nah, di bagian sini ini kita bisa centang ya. Centang. Terus hapus permanen juga bisa ya. Ini kita coba hapus dua-duanya ya. Misalkan nggak jadi gitu ya. Atau bisa apa namanya pilih apa tombol pilih semua ini, maka dia akan tercentang semua gitu ya. Kayak gitu hapus. Di sini ada konfirmasi, langsung hapus dan ini langsung kosong ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini pun jadi kosong. Terus di bagian lunas ini dia ada ini saya ngetes saja, bisa pilih semua. Di sini juga bisa hapus permanen atau pindah ke arsip gitu ya. Nah, dia bakal pindah ke arsip sini. Begitupun di bagian sini juga dia bakal pindah. Nah, oke kayak gitu. Jadi
kalian sedikit mengingatkan juga ya. Jadi ketika sudah masuk arsip ini, soalnya beberapa kali ada yang komplain gitu terkait masalah data itu udah banyak nih, tapi yang jadi soal itu dia pengennya nggak mau kehitung di bagian ringkasan atas ini. Nah, ini saya beritahu kembali ya, ini bisa masukkan ke arsip aja, jadi jangan sampai numpuk di bagian lunas ini ya. Jadi kalau misalkan datanya tidak ingin dihapus secara permanen, tidak akan dibersihkan, ini bisa masukkan ke arsip saja. Jadi ini otomatis di bagian atas dia tidak akan terhitung. Jadi misalkan kita coba dari arsip, kita pilih pulihkan, pas pulihkan kita akan memindahkannya ke bagian lunas. Nah, ini dia bakal kehitung lagi ya, kayak gitu. Di sini kan ada sudah dibayar 129 kayak gitu. Begitupun pas bagian ini ya, di dashboard di dashboard atau di laporan ini ya, di ringkasan laporan pun ketika dia posisinya ada di maksudnya tidak diarsipkan, ini bakal terhitung di sini ya. Ini kan tadi 129.099. Pas ketika datanya ini kita masukkan ke sini, ke ke arsip, ini dia tidak akan terhitung. Pindahkan ke arsip ya. Nah, ini di arsip ya, di atas ini juga nggak terhitung. Terus di laporan dia tidak terhitung juga. Tapi di sini ada ini satu pelanggan. Nah, ini ada informasi bahwa ada satu kasbon diarsipkan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham lagi atau bingung lagi ya terkait masalah ini. Jadi bisa gunakan fitur arsip. Jadi fitur arsip tuh dia kayak menunda berkas-berkas yang memang udah kayak udah lama gitu ya, udah dibayar lunas gitu, tapi kita masih pengen nyimpan gitu datanya ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan di bagian pelanggan sini, atau di bagian riwayat sini, ini arsip itu tetap muncul. Cuman ini kita bisa bisa filter ya. Bisa filter di sini berdasarkan yang bukan arsip kayak gitu. Nah, bukan arsip dia tidak muncul. Ketika arsip dia muncul ya. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini pun untuk yang ini ya, saya sedikit mention ini pun untuk fitur aksi massal ini pun permintaan dari kalian semua ya, teman-teman yang teman-teman UMKM ataupun bukan yang menggunakan aplikasi buku kasbon. Ini fitur ini merupakan salah satu masukan dari kawan-kawan ya, dari teman-teman. Jadi jika memang mempunyai masukan atau apa gitu ya, jika itu memungkinkan untuk dieksekusi atau dikerjakan itu, saya akan coba garap ya untuk terkait itu. Terus untuk di sini ya, di halaman tentang di sini juga kami menyediakan layanan pelaporan ya. Jadi misalkan kalian menemukan bug atau apa gitu, ini ada layanan email yang bisa menghubungi lewat email ini. Mungkin yang dari awal ini lewat email ya kebanyakan, atau dari review Google Play Store. Tapi kalau lewat Google Play Store itu nanti mempengaruhi ke reputasi ya. Ketika teman-teman memberi rating jelek itu, nanti aplikasi ini tuh bakal kemungkinan ya ini lama kelamaan kalau makin jelek tuh sama Google mungkin akan bisa ada kemungkinan hilang gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan emang review boleh di Google, tapi bintangnya mungkin bisa di ini ya bisa diperbaiki gitu ya kalau memang sudah ada sedikit pembaharuan gitu. Nah, ini juga ada yang layanan baru ya, mungkin kalian teman-teman bisa join di grup WhatsApp ya. Di sini grup WhatsApp untuk aplikasi buku kasbon. Jadi kalian bisa join di sini terkait bisa sharing pengalamannya terkait aplikasi ini. Bagaimana kayak gitu, sharing-sharing tentang cara penggunaannya atau apa, terus ada kritik atau saran atau laporan jika memang ada error atau apa, ini bisa hubungi lewat WhatsApp ini ya. Tapi mungkin kalau misalkan untuk WhatsApp itu rame-rame gitu ya. Jadi ketika kalian komplain atau melaporkan sebuah error atau apa, itu semua orang bakal lihatnya, itu termasuk salah satu yang bagus ya. Tapi ini nggak tahu nih untuk grup WhatsApp ini, apakah di WhatsApp ini ada limitasi ya terkait membernya nanti. Saya belum tahu ya, karena baru pertama kali membuat grup WhatsApp. Kalau misalkan nanti ada limitasi atau apa, mungkin cari alternatif lain. Tujuannya sih membuat grup WhatsApp ini agar para pengguna aplikasi buku kasbon ini bisa lebih dekat dengan pengembang ya, terutama
apa namanya, di tim Xlab sendiri ya. Jadi biar apa namanya, interaksinya tuh lebih cepat ketika ada error atau apapun itu lah ya, yang terkait apa, contoh tadi Mas itu apa namanya, Mas yang tadi melaporkan ya, namanya siapa sih? Mas Widiono Nurrahman ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya untuk update apa namanya, update terkait aplikasi Bukasbon. Saya menghimbau untuk apa namanya, memperbaharui ke versi 187 build 166 ya. Jadi pastikan apa namanya, eh, lihat versi terbarunya kayak gitu ya, kayak gitu. Terus ada satu lagi sih sebenarnya, ini terkait mulai banyak masukan juga ya untuk fitur mendatang di sini, sudah mulai direncanakan ya untuk buku Kasbon Hybrid. Jadi buku Kasbon Hybrid ini nanti bakal ada fitur online-nya ya. Jadi offline-nya tetap ada, fitur hybrid ini offline-nya tetap ada. Dia apa namanya, ketika teman-teman berada di wilayah yang memang koneksinya agak kurang bagus gitu ya, ya kurang lebih kayak gitu ya, atau tidak ada sama sekali koneksi, itu dia tetap ada versi offline-nya ya. Namun ketika memang nanti koneksi internetnya bakal ini apa namanya, terhubung kembali ke internet, itu akan tersinkron apa namanya, tersinkron secara otomatis ke cloud ya. Nanti mungkin ditunggu saja untuk update-nya, tapi ini untuk fitur ini udah dijadwalkan, akan di apa namanya, akan mulai dikerjakan sekitar kuartal 2 K2 ini, kuartal 2 ya, kuartal 2 2026 maksudnya. Nah ini pun jika tidak ada terkendala akan dirilis pada kuartal 3 ya, kurang lebih pas hari kemerdekaan Indonesia ya. Semoga aja apa namanya, prosesnya bisa lancar gitu ya. Nanti coba ditunggu aja kalau misalkan ada pergeseran waktu rilis atau apa gitu ya, nanti bisa dilihat di bagian sini ya. Kurang lebih paling update-nya kayak gitu ya untuk terkait ini apa namanya, untuk terkait update di versi 187 build 166 kayak gitu. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya untuk update dadakan ini. Untuk versinya sih udah udah dirilis tadi sore lah, kurang lebih pukul 2:30 lah udah dirilis. Nanti teman-teman bisa langsung update aja ke versi terbaru itu. Dijamin aman ya, itu kan ada kesalahan teknis terkait upgrade engine. Nah, engine-nya ini agak diturunin dikit ya, jadinya nggak pakai yang terbaru. Mungkin nanti akan diperbaharui lagi terkait engine yang terbarunya. Nanti semoga aja bisa lancar gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya kawan-kawan, teman-teman, terkait update-nya. Oke, ya, bye bye.